Hal ini karena semut rangrang membutuhkan nutrisi yang lengkap untuk kelangsungan hidupnya. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, protein, dan Hehehe, salam cekak-cekik kroto Banyuwangi ya guys. Di konten kita kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi produktivitas kroto atau telur dari semut rangrang. Dalam usaha budidaya semut rangrang juga harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, baik faktor biotik ataupun abiotik. Apa itu nanti kita akan bahas. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Faktor abiotik yaitu terdiri dari benda-benda mati seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, udara, dan keadaan lingkungan sekitar atau kita sebut lingkungan lah ya. Lebih jelasnya kita akan bahas faktor abiotik dulu atau benda-benda yang tak hidup tadi seperti air, tanah, udara, dan api. Bukannya itu Avatar Eng. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu suhu. Nah, lokasi budidaya semut rangrang membutuhkan kandang dengan suhu yang sesuai, karena semut rangrang akan berpindah tempat apabila merasa tempat tinggalnya terganggu atau tidak nyaman. Suhu dalam kandang harus selalu diperhatikan oleh peternak. Oleh karena itu, kita selalu memberikan konten dengan bantuan alat suhu atau termometer. Nah, jika cuaca sangat panas, maka harus ada penyemprotan air ataupun cukup dengan menggunakan ventilasi atau aliran udara. Jika terlalu dingin, aliran udara ditutup ataupun tidak disemprot dengan air. Nah, suhu yang ideal untuk budidaya semut rangrang yaitu berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Nah, sebagai informasi saja, suhu ruangan atau suhu sehari-hari di Indonesia itu rata-rata 25 sampai 27 derajat Celcius. Jadi sudah sesuai. Yang kedua yaitu kelembaban. Penyesuaian lokasi kandang penting dilakukan jika ingin mendapatkan hasil yang optimal dalam budidaya semut rangrang. Kelembapan yang dikehendaki semut rangrang berkisar antara 60 sampai 80%. Oh iya, alat yang ada di kandang kroto itu lebih tepatnya termohidrometer atau pengukur suhu dan kelembaban, langsung dua-duanya. Yang ketiga yaitu intensitas cahaya. Lokasi budidaya semut rangrang jangan terlalu banyak terkena sinar matahari langsung. Walaupun di lokasi yang terkena sinar matahari langsung bisa ataupun cukup baik, tapi disarankan untuk tidak terkena sinar matahari langsung karena semut merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena seperti yang tadi disampaikan, suhu untuk semut rangrang yang paling nyaman adalah 25 sampai 30 derajat. Seperti di tempat aslinya, yaitu semut akan memilih area yang tertutupi oleh matahari dan kemudian mereka membuat sarang yang tertutupi juga oleh matahari. Keempat yaitu udara. Lokasi budidaya semut rangrang harus memiliki udara yang cukup dan lokasi yang sejuk. Salah satu alasan memilih lokasi budidaya dalam ruangan adalah untuk terhindar dari sinar matahari secara langsung dan sejuk. Nah, seperti di Kroto Banyuwangi juga kita menggunakan area yang berbentuk ruangan, jadi tidak di luar. Kalaupun di luar bisa, tapi harus tertutup oleh jaring-jaring hitam atau kita sebutnya waring ya. Yang kelima yaitu keadaan lingkungan. Hal ini bersinggungan dengan ramai tidaknya atau sunyi tidaknya kondisi dari semut rangrang. Misalkan semut rangrang itu tidak suka kebisingan, harus tempat yang tenang.
Di sini harus dihindari membuat kandang yang dekat dengan misalkan pabrik atau jalan raya. Alasannya yaitu semut tidak suka dengan kebisingan karena akan menyebabkan stres sehingga tidak mau makan ataupun tidak mau bertelur. Jadi itu tadi faktor abiotik ya. Kita langsung bahas ke faktor biotiknya atau pakannya ya yang lebih tepat. Faktor biotik pada budidaya semut terang-terang dapat berupa beberapa serangga yang dijadikan sebagai bahan pakan ya. Hal ini karena semut terang-terang membutuhkan nutrisi yang lengkap untuk kelangsungan hidupnya. Nutrisi tersebut berupa karbohidrat, protein, dan gula atau glukosa. Makanan yang paling baik untuk semut terang-terang adalah serangga atau hewan kecil yang banyak mengandung protein seperti pertama, belalang. Nah, belalang itu merupakan serangga herbivora yang dikenal sebagai hama dengan kemampuan melompat yang mumpuni. Intinya, belalang itu mempunyai protein sebesar 62%, karbohidrat 3,9%, dan lemak sekitar 15,5%. Jadi nutrisinya untuk proteinnya sendiri itu sudah melebihi 50%. Selanjutnya yaitu ulat Hongkong. Kita langsung sampaikan untuk nutrisinya aja ya. Jadi ulat Hongkong itu memiliki 58% protein, 40% lemak, dan 5,4% karbohidrat. Jadi proteinnya masih di atas 50%. Selanjutnya itu jangkrik. Nutrisinya proteinnya sekitar 58,3%, lemaknya 10%, dan karbohidratnya 5,1%. Dan ada asam amino dibandingkan yang lain yaitu 32%. Jadi dari ketiga yang kita sebutkan tadi proteinnya lebih dari 50%. Nah, selain itu apa saja? Kita juga menyarankan seperti cacing dan juga ulat pisang ataupun cacing pisang juga bisa. Nah, untuk proteinnya juga masih di atas 50%. Itu tadi untuk pakannya. Sekarang biotik untuk airnya. Nah, kalau di alam liar itu kan airnya bisa diambil dari air hujan ataupun air embun. Nah, kalau di penangkaran atau di tempat budidaya, kalian harus siapkan air sumur biasa yang tidak bau dan masih jernih. Dan yang kedua yaitu campuran air gula. Takarannya yaitu 1 sendok gula pasir dicampurkan ke 1 gelas. 1 gelas itu ukuran seperti air mineral yaitu 330 ml. Kemudian kita akan jelaskan pengaruh makanan terhadap produktivitas kroto atau telur dari semut terang-terang itu sendiri. Nah, pakan dan air tadi merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan ternak semut terang-terang. Dalam pengelolaan yang tepat, semut terang-terang akan bisa berproduksi dengan optimal sehingga menghasilkan telur yang banyak. Sekitar 60% sampai 70% keberhasilan peternak semut terang-terang menggunakan metode modern, yaitu dengan memberikan pakan yang kita sebutkan tadi beserta air dan campuran air gula tadi. Nah, berikut merupakan fungsi dari pemberian pakan dan air tadi. Yang pertama, menyediakan energi untuk melangsungkan berbagai proses dalam tubuh semut. Jadi untuk kebutuhan semutnya sendiri sehat, agresif, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyediakan nutrien atau isi dari nutrisi tersebut untuk membangun dan memperbarui jaringan tubuh yang rusak. Yang ketiga yaitu mengatur keserasian proses-proses dalam kondisi lingkungan dalam tubuh semut terang-terang. Intinya untuk tubuh semut terang-terang yang nantinya bisa membuat sarang, nantinya juga bisa menghasilkan semut pejantan, prajurit, betina, dan calon ratu semut yang nantinya jadi ratu. Sehingga pakan dan air tadi adalah menu wajib untuk menjaga kesehatan ternak semut terang-terang agar jumlah produksinya meningkat. Pakan yang tepat akan meningkatkan kualitas ternak yang dibudidayakan. Bahan pakan serta air yang digunakan intinya bisa digolongkan menjadi 3.
ya, yaitu pakan hewani, pakan penguat seperti nutrisi yang kita buat di Kroto Banyuwangi, sama pakan tambahan seperti yang kita sampaikan tadi, ada cacing ataupun ulat bisa digunakan. Nah, hal ini menyebabkan produktivitas kroto ataupun semut rangrang akan meningkat karena asupan gizinya sudah terpenuhi. Oleh karena itu, pakan adalah kunci utama atau menu wajib untuk semut rangrang ataupun peternak-peternak yang akan berbudidaya semut rangrang. Nah, itu adalah kuncinya. Sekali lagi, itu adalah kuncinya. Yang terpenting, jika pakan dan air minum itu sudah terjamin atau kita berikan setiap waktu saat dibutuhkan oleh semut, maka produktivitas kroto atau produktivitas semut rangrang untuk menghasilkan kroto akan lebih banyak dan lebih berkualitas. Berkualitas maksudnya yaitu semakin banyak dan untuk ukuran krotonya itu cukup besar. Ya, seperti di video kita akan perlihatkan seperti inilah contoh kroto super. Oke, mungkin itu saja. Silakan yang mau menambahkan ataupun kritik saran bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel kita dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kroto Banyuwangi ya guys. Salam cak cekik Kroto Banyuwangi. Bye bye. Jangan lupa nonton video selanjutnya ataupun yang lainnya ya. Bye bye.